lagi nih. Hai semua, kembali lagi dengan Joyce di Joyce Chan Channel. Sekarang kita ada di pelatihan Re-Institute. Nanti kita akan Q&A bersama dengan Pak Rizky tentang pengalaman dia, bagaimana dia bisa setelah pasang 6 ring di jantung. Pak Rizky ini dalam hidup sehat. Oke? Nanti kita lihat ya. Halo Pak Rizky. Oke. Senang bertemu. Salam ya. Ya, kita itu merupakan peserta dari Re-Institute tahun 2024 ya. di Bandung ya Pak ya. Ya. Dan, Pak Rizky kemarin kan Joyce itu kan sempat baca ya di WA Group ya. Kalau Pak Rizky itu ternyata sudah pasang 6 ring jantung, gitu ya. Boleh diinformasikan Pak, Bapak itu sekarang di umur berapa ya? Saya ada 6 ring jantung mungkin dimulai dari 2018 ya, Kak Joyce ya. Sekitar 2018 itu saya ditegakkan diagnosa bahwa saya diabetes. Gitu. Dan HbA1c saya di 2018 itu sekitar 12,6, kencing 1 jam sekali, kemudian gula di kamar mandi itu sudah mulai banyak semut kayak gitu ya. Ya indikator buruk lah. Berat badan saya juga obesitas, lingkar perut saya 120 cm dan seterusnya. Oke. Nah, dan saya ternyata tidak menjaga pola hidup saya meskipun sudah diagnosa itu. Saya hanya suntik insulin aja gitu ya untuk menurunkan gula darah. Dan sempat bukan intermittent fasting waktu itu ya. Sempat saya makan rendah karbo gitu ya. Tapi saya tidak olahraga. Cukup progres, tapi kemudian ketika saya melanggar lagi, akhirnya balik lagi dan puncaknya di 2020. Ya. Ketika puasa sahur itu saya mengalami serangan jantung dan saya akhirnya ke dokter dan dokternya bilang ya cuma nanya punya BPJS apa enggak, karena kan biaya pasang ring jantung enggak murah ya, sekitar 80-100 juta. Nah sekarang tahan dulu Pak, kita ingin tahu Bapak mulai berapa saat ini? Sekarang saya usia 46. Jadi waktu itu usia ketika saya tegakkan diagnosa diabetes di usia 39 tahun. Ya, pasang ring pertama di usia 43. Oke, nah kita akan dengar kisahnya Pak Rizky langsung ya. Dari 39 tahun sampai perjalanannya saat ini. Ya, jadi mungkin rentetannya dari pola hidup yang tidak sehat ya. Pola hidup yang sehat. Artinya tidak olahraga, tidak makan yang bersih gitu ya. Dan puncaknya di 2018 saya kena diabetes. Kemudian itu pun saya tidak jaga hidup saya, masih nggak olahraga, meskipun makan mulai dijaga, ya kan. Dan puncak berikutnya adalah di tahun 2020 saya kena serangan jantung. Itu sudah beberapa kali Kak Joyce sebetulnya. Cuma saya baru benar-benar itu serangan jantung yang cukup hebat itu di pekan pertama puasa di tahun 2020. Dan akhirnya istri saya dokter ya, dan dia bilang udah berangkat aja ke rumah sakit. Ya, waktu itu istri saya lagi ngambil spesialis di Surabaya. Saya berangkat ke Surabaya ke rumah sakit di Palangkaraya, dan dokter bilang cuma nanya punya BPJS nggak, kelas berapa? Saya bilang kelas 1. Oke. Besok pasang ring. Rebu ke dokter, Rebu sore ke prakteknya untuk dicek beberapa lagi. Rebu malam saya masuk ke rumah sakit, Jumat pagi saya dipasang ring 2 gitu ya. Nah pasca itu saya merasa BPJS juga ya kan. Jadi nggak jaga pola hidup sehat ya, makan mungkin setahun lah saya bisa jaga makan tapi tidak olahraga ya. Kalaupun olahraga jarang sekali, nggak turutin lah. 2022 saya merasakan kelelahan, mudah lelah. Saya seorang trainer juga ya, jadi mudah lelah dan sebagainya gitu ya. Kalau udah sore itu udah lelah, maunya tidur aja dan seterusnya. Dan jalan juga mulai nggak nyaman dan seterusnya. Kadang-kadang sering minum ISDN ya namanya, isosorbit dinitrat, yang ditaruh di bawah lidah untuk membuka pembuluh darah. Dan 2022 akhir Oktober sampai Desember kalau nggak salah, saya cek lagi ke dokter dan hasilnya positif, harus pasang ring yang kedua. Nah, dokternya bilang gini, Pak ini kalau sekali lagi Bapak kayak gini, nggak jaga hidup, bypass nih.
Nah, cuma saya nggak dikasih karena dokternya mungkin nggak jelasin saya olahraga seperti apa, makan seperti apa dan sebagainya ya. Ya udah saya merasa ya BPJS juga gitu ya. Jebol lagi tuh di 2023 saya merasakan serangan jantung beberapa kali di bulan September 2023, Oktober 2023 saya kena serangan jantung lagi. Dan saya putuskan kayaknya saya harus ke Harapan Kita nih sekarang di Jakarta, dan saya berangkat waktu itu serangan jantung terakhir itu di Jogja. Dari Jogja saya akhirnya naik bis ke Jakarta untuk cek di Harapan Kita dan ketemu dokter namanya Dokter Aziz Al-Katiri, Amir Aziz Al-Katiri, dan dia bilang kita cek Pak besok, tapi kalau dengar ceritanya bisa jadi ini harus bypass. Dan dia putuskan besoknya di hari Kamis, oke, kayaknya ini nggak perlu bypass, bisa pasang ring lagi karena Bapak masih muda, 40 nak. Sayang kalau pasang ring, kalau bypass. Dan akhirnya pasang ring dan 3 pasang ring, gitu ya. Pasang ring 3. Nah, saya bersyukur karena di ruang tunggu rumah sakit itu saya melihat iklan tentang pengobatan yang holistik. Jadi tidak hanya medical, tapi food, makanan dan olahraga. Jadi di mana di rumah sakit Harapan Kita itu holistik penanganannya. Jadi tidak hanya medik, tapi juga ada pola makan dan olahraga. Dan Dokter Amir Aziz menyarankan saya untuk datang ke dokter gizi, dan saya datang ke dokter rehab medik olahraga, konsultan olahraga. Nah, pasca pasang ring, ya, sepekan kemudian saya datang ke dokter gizi dan rehab medik olahraga untuk konsul, dan apa yang diberikan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di pelatihan Re-Institute. Jadi makan rendah karbo, cukup serat, kemudian fruit atau buah-buahan itu juga dikurangi karena glukosnya cukup tinggi, karbohidratnya tinggi. Kemudian protein. Tinggi protein ya. Tinggi protein dan lemaknya juga tidak tinggi gitu ya. Beliau kasih menu ke saya, jelasin dan sebagainya. Sebetulnya yang dijelasin tadi itu kurang lebih seperti yang dijelasin oleh dokter gizi. Kemudian saya besoknya datang lagi ke dokter rehab medik. Dia juga jelasin kebutuhan akan olahraga dan sebagainya, olahraganya apa, kardio. Nanti kalau kardio Bapak sudah ngerasakan nyaman dan sebagainya, tambah olahraga beban, sama seperti yang diceritakan oleh para coach di sini, termasuk para dokter Rudi. Ya, termasuk saya masih ingat banget ya, nitrit oxide dan sebagainya. Kenapa harus 3-5 kali olahraga sepekan untuk kardio gitu ya? Berapa menit, heart rate-nya berapa untuk fat loss dan sebagainya itu dijelasin. Dan oke, saya coba sepekan, saya merasa nyaman. 2 pekan saya merasa nyaman. 3 pekan, 1 bulan saya merasa ada penurunan berat badan saya. 2 bulan, 3 bulan. Di bulan ketiga itu Kak Joyce, saya ngisi training bersama istri saya. Ya. Kemudian, dan saya nggak pernah foto lagi waktu itu. Kemudian istri saya motoin saya. Kemudian foto itu dikirim ke saya di bulan ketiga, berarti Oktober, November, Desember, Januari. Ya. Sekitar Januari atau Februari, dia kirim foto ke saya. Januari, enggak sampai 2 bulan, 2 bulan. Oktober, November, Desember. Ya, sekitar Desember akhir. Ya. Di 2023, baru 2 bulan setelah program saya untuk hidup sehat. Istri saya ngirim foto ke saya nanya, ini benar saya? Gitu. Saya cukup takjub dengan perubahan. Karena saya kan kalau kita ngelihat diri kita, perubahan kecil-kecil itu nggak nampak ya. Cuma kalau orang lain lihat, Pak Rizky kok beda sekarang. Saya bilang bedanya apa? Saya nggak merasa ada perbedaan gitu. Tubuh saya gini-gini aja dari dulu. Tapi kemudian saya ngelihat, berubah. Coba kita pulang coba ukur lingkar perut. Dari 120 berkurang tuh 115. Gitu. Nah kalau 115 kan belum terasa itu ya. Untuk ini Kemudian 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan saya ngelihat, saya mulai berani foto itu ke studio untuk profil. Kalau saya ngisi-ngisi pelatihan kan mereka minta fotonya Pak gitu ya. Saya berani foto dan sebagainya. Kemudian saya ngelihat juga, ya semakin hari saya semakin sehat, tubuh saya juga semakin bugar, badan saya juga lebih enak dilihat. Dan yang paling saya merasa bersyukur adalah anak-anak saya yang satu tuh sempat obes. Saya suruh untuk olahraga itu sulit sekali.
ya, SMA di Bandung. Ya kenapa sulit ya? Karena bapaknya nggak olahraga. Gitu. Nah sekarang berat badan dia sudah cukup baik 68, lemaknya juga mulai banyak turun. Tinggal dia sekarang sedang akan coba latihan beban. Anak saya yang di Bogor umur 15 tahun itu pernah ngomong ke saya, boleh nggak aku dapat tambahan uang saku? Saya tanya buat apa? Buat beli telur tambahan dan nge-gym. Jadi anak saya yang nomor 2 nge-gym. Jadi saya kasih duit tuh tambahan, ya nggak mahal lah, 150.000 tambahannya. Nah itu proses kurang lebih ya, singkat. Dan bersyukurnya kita sekarang hidup di dunia media sosial. Apa yang kita cari di Google akan muncul di IG, di FB, di YouTube dan sebagainya. Dan saya banyak belajar dari situ. Okay? Sama seperti Bang Andere kemarin bilang, jangan hanya belajar dari saya, dari race itu, tapi belajar dari. Nah, saya pelajari itu semua. Saya buka-buka literatur dan sebagainya. Oh, ternyata harusnya kenapa alasannya kayak gini dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang mendampingi beberapa orang yang punya kasus obesitas seperti saya. Ada yang dari 97 kg sekarang di 75. Ya. PR-nya sekarang dia naikin massa otot. Ada lagi yang sekarang dari hampir 100 dengan tinggi 165. Jadi kelebihannya cukup banyak. Sekarang juga sudah mulai progres turun ya. Dia sudah cukup baik ototnya, cuma beratnya terlalu besar. Dan beberapa orang yang sedang saya bantu sekarang. Dan ini bikin saya juga happy ya, karena saya bisa bantu orang. Sehingga saya putuskan kayaknya saya harus belajar lebih lanjut ke race itu. Mungkin itu cerita singkatnya begitu Kak Joyce. Oke. Ya Pak Reski, kan setahunya Joyce tuh ya, untuk orang yang sudah pernah kena serangan jantung dan apalagi pasang ring ya, ini nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi 6 ya. The Lord of the Rings. Ya, The Lord of the Rings gitu ya. Itu tuh takut untuk melakukan kegiatan yang berat, melakukan aktivitas berat ya, aktivitas fisik. Nah itu kemarin Joyce dengar cerita Bapak, bebannya tuh dari 1 kilo sekarang sampai ke 20 kilo. Nah itu apa yang menyebabkan Pak Reski itu berani untuk melakukan hal itu? Ya, saya punya teman yang cukup baik ya, namanya Devrizal Siregar. Dia seorang sarjana olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Dia jelasin ke saya sebetulnya apa yang dijelasin oleh Adira itu ya, Bang Adi sama. Dia bilang kamu bisa kembali seperti semula, tapi yang pertama yang kamu lakukan adalah menguatkan otot kamu, karena otot itu akan membantu tulang kamu menjadi lebih baik. Kalau tulang kamu menjadi lebih baik, maka gerakan kamu menjadi lebih baik. Kalau gerakan kamu baik, maka lemak akan terbakar dengan baik. Kalau lemak terbakar dengan baik, maka keseimbangan kimiawi di dalam tubuhmu bagus dan organ-organ tubuhmu bagus. Nah itu saya tanya, terus gimana mulainya? Mulai dari beban tanpa beban diri. Ya. Dan saya dengan dokter yang di Rumah Semat Harapan kita juga dikasih nomor HP untuk konsul dan sebagainya gitu ya. Dan setiap saya lakukan, nanti saya akan lapor, dok saya udah kondisi kayak gini. Oh ya, coba ini lagi Pak, coba ini dan sebagainya gitu. Dan artinya tidak tiba-tiba Kak Joyce ya. 20 kilo itu bukan dumbbell ya, barbel 20 kilo. Kalau dumbbell saya baru 7 kilo. 7 kilo kiri, 7 kilo kanan. Dari 0, 1 kilo. 1 kilo tuh kemarin tuh rasanya berat banget ya. Gitu. Nah sekarang ini tahun bulan ke-8 saya masuk ke 7 kilo. Jadi progres 1 kilo setiap bulan itu, 1 kilo. Artinya tidak tiba-tiba tapi berproses. Dan saya sempat merasa sakit kemarin di dada saya. Kemudian saya tanya ke dokter, ke konsul ke dokter, dia nanya, Bapak bisa nunjuk sakitnya di mana, di sini titiknya dan sebagainya. Oh ya, oke, itu kayaknya hanya masalah otot karena Bapak baru angkat nambah beban. Nambah beban iya. Ada gerakan baru iya. Oke. Fix ini karena otot bukan karena jantung. Kalau jantung itu Bapak akan kesulitan ngerasain di mana dan sebagainya, dan akan ngos-ngosan. Ngos-ngosan enggak saya bilang. Bisa jalan, bisa saya bilang. Berapa jalan? 5 kilo, 7 kilo. Oke, clear bukan itu ya. Termasuk kardio saya juga saya lakukan mulai, kalau tadi dokter Rudi bilang 50 meter, saya kardionya mulai
500 meter jalan tapi ya. Jalan ya. Kemudian 750, terus 1 kilo, tapi waktunya dipercepat dan seterusnya. Artinya kayak gitulah bertahap dan saya selalu konsul ke teman saya itu Devrizal atau ke dokter Kevin yang di Rumah Sakit Harapan kita. Progres itu oke, bagus, lanjutkan dan sekarang berani di situ. Dan saya sekarang bisa angkat apa namanya? Galon. Bukan tas koper yang 20 kilo itu yang besar itu dengan satu tangan. Pindahin ke bagasi mobil kalau misalkan naik taksi dan sebagainya itu satu tangan. Dulu nggak berani ya? Dulu nggak berani, dan kalaupun saya di bandara harus naik bawa barang dan barang saya masukin pesawat nggak masuk di bagasi. Biasanya saya jalan kaki dan saya nggak akan lewat eskalator atau lift. Saya tangga. Ya, karena saya mau nantang diri saya bahwa saya mampu. Oke. Jadi semua bertahap sih Kak Joyce, nggak ada yang tiba. Dan yang paling penting adalah kita tetap konsul ke dokter. Termasuk obat-obatan itu saya masih pakai sampai saya konsul. Ini kan obat saya dari 9 sekarang jadi 6. Oh, berkurang Pak ya. Dari dosis yang tinggi jadi dosis yang rendah gitu. Nanti 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi saya akan konsul lagi dokter. Kondisi saya udah kayak gini nih. Boleh dikurangin enggak? Kalau dia bilang oke, dikurangin gitu. Artinya semua holistik ya. Medis, kemudian non medis, olahraga dan makan. Jadi 3. Jadi nggak mungkin kita ini aja yang ini nggak dikerjain gitu ya, nggak bisa. Dan saya tetap cek lab 6 bulan sekali untuk melihat progres di tubuh saya. Mungkin itu Kak Joyce. Terima kasih. Terima kasih Pak Reski untuk sharingnya. Semoga menjadi inspirasi untuk yang lain. Sama-sama Kak Joyce. Terima kasih. Thank you udah menonton semua di Joyce Channel. Bye-bye.